geger lagi usai timnas U17 Indonesia imbangi Panama. Arkan kakak dapat sorotan khusus. Laga kontra timnas Indonesia U17 jadi pertarungan hidup mati di Piala Dunia U17 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, media Vietnam kembali geger usai menyaksikan jalannya pertandingan kedua Grup A Piala Dunia U17 2023 antara Timnas U17 Indonesia dan Panama. Timnas U17 Indonesia baru saja mengakhiri jalannya pertandingan kedua di Grup A. Pada kesempatan kedua ini, tim besutan Bima Sakti ini kembali membuat kejutan. Skuad berjuluk Garuda Asia itu kembali lolos dari kekalahan. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin malam kemarin, Welber Jardim sukses meraih hasil seri lagi. Kali ini mereka mampu menahan gempuran dari tim asal Amerika Tengah yakni Panama. Anak asuh Bima Sakti itu sejatinya tertinggal lebih dulu pada laga ini. Oldemar Castillo Jimenez mengejutkan tim tuan rumah dengan gol ciamiknya pada menit ke-45+3. Castillo yang memanfaatkan blunder lini belakang timnas Indonesia U17 meliak-liuk untuk memperdaya Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Walhasil, ia pun membawa Panama U17 memimpin hingga turun minum. Pada babak kedua, disinilah waktunya skuad Garuda Asia beraksi. Babak kedua baru berjalan selama 9 menit, namun anak asuh Bima Sakti berhasil menyamakan kedudukan mereka. Lagi dan lagi, Arkan kakak kembali bersinar dengan golnya. Berawal dari umpan matang dari Welber Jardim dari sisi kanan lapangan, kakak yang berpostur tubuh 186 cm itu dengan mudah memenangi duel udara bersama bek Los Canaleros muda. Tandukannya tersebut sukses menjebol gawang Manuel Baltuano pada menit ke-54. Pemain asal Blitar itu juga hampir menambah koleksi golnya pada menit ke-67. Sayangnya, sepakannya masih bisa diblok oleh Baltuano pada kesempatan kedua ini. Hingga akhir laga, skor 1-1 untuk kedua tim masih tetap bertahan. Dengan hasil ini, maka timnas U17 masih belum terkalahkan di ajang prestisius tersebut. Meski begitu, mereka harus turun ke peringkat ketiga klasmen sementara Grup A dengan 2 poin. Anak asuh Bima Sakti juga masih punya asa untuk melaju ke babak 16 besar. Seusai laga, Arkan kakak dan kawan-kawan tak hanya mampu mengejutkan penggemar lokal, namun mereka kembali membuat publik negara tetangga seperti Vietnam kembali geger. Salah satu media Vietnam, yakni The Tao 247, kembali terkejut dengan hasil yang didapatkan Bima Sakti dan anak asuhnya. Perhatian khusus jelas mereka letakkan kepada kakak yang kembali mencetak gol. Kakak bersinar, Indonesia kembali bikin geger di Piala Dunia. Timnas U17 Indonesia terus memberikan kejutan dengan menahan imbang Panama 1-1 di babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023. Tulis di Tau 247 dalam ulasan mereka. Kini tugas pasukan Garuda Asia mencari 3 poin pertama. Kesempatan terakhir mereka untuk meraup poin maksimal akan terjadi saat memainkan laga ketiga kontra Maroko. Laga melawan Maroko masih akan berlangsung di stadion yang sama di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Duel penentuan nasib tersebut akan dihelat pada Kamis 16 November pada pukul 7 malam. Pelatih timnas Maroko U17, Saed Chibal, menyebut pertandingan melawan timnas Indonesia U17 di matchday terakhir Grup A sebagai pertarungan hidup mati di Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, laga itu akan menentukan nasib timnas Maroko U17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Tak ayal, Said Chibal memastikan para pemainnya akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk melawan timnas Indonesia U17 nanti. Bahkan dia enggan melakukan rotasi pemain. Kami akan menjalani pertandingan lagi. Insya Allah kita akan menjalani pertandingan ketiga. Kami akan bermain untuk kelolosan kami dan insya Allah laga penentu melawan Indonesia. Ya, insya Allah di pertandingan melawan Indonesia bisa efektif ya. Dan kami akan kembali ke performa kami karena persaingannya sangat hidup. Insya Allah kami akan melakukannya berada di level yang sama, kata Chiba. Ya, nasib Maroko U17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 masih belum aman. Mereka baru saja dikalahkan Ekuador U17 dengan skor 0-2
pada laga kedua Grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 13 November kemarin. Dengan kondisi itu, persaingan Grup A pun semakin ketat. Maroko U17 berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan 3 poin. Sedangkan Ekuador U17 mengantongi 4 poin hasil 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Timnas Indonesia U17 dan Panama U17 juga masih berpotensi meramaikan persaingan untuk lolos ke babak 16 besar. Timnas Panama U17 imbang dengan Timnas Indonesia U17, kan Maroko U17 untuk lolos bisa sangat terancam. Laga kontra Timnas Indonesia U17 akan dihelat pada Kamis 16 November nanti di stadion yang sama, yakni di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selama masa jeda 3 hari, selain pemulihan, Chiba menegaskan akan membenahi aspek organisasi permainan tim asuhannya. Para pemain harus pulih secara fisik dan kami mempersiapkan pertandingan dengan cara terbaik, ya secara organisasi sebelum pertandingan selanjutnya, kata Chiba. Chiba pun juga memastikan mustahil bagi dirinya untuk melakukan rotasi pemain. Di laga penentuan nanti, arsitek berusia 53 tahun itu memastikan akan menurunkan pemain-pemain andalan. Ya, dari aspek pertahanan, dari aspek komitmen untuk grup ini, maka rotasi pemain sangat mungkin terjadi bagi kami. Ya, sayangnya di masa sulit ini, hal itu tidak bisa dilakukan untuk rotasi pemain, ujarnya. Ya, beginilah hitung-hitungan Timnas Indonesia U17 untuk lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023. Setelah tahan Panama U17 menarik untuk dikulik. Sebab kans Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke 16 besar masih terbuka. Masih harus bergantung pada hasil di laga terakhir Grup A yang berlangsung pada Kamis 16 November nanti. Diketahui ada 3 cara yang bisa ditempuh tim-tim di Piala Dunia U17 2023, termasuk Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke 16 besar. Yang pertama, mereka bisa menjadi juara grup sehingga dipastikan lolos ke 16 besar. Lalu, tim-tim di Piala Dunia U17 2023 juga dipastikan lolos ke 16 besar jika finish sebagai runner-up di klasemen akhir grupnya. Terakhir, cara yang bisa ditempuh adalah menjadi 3 besar terbaik. Diketahui ada 4 peringkat 3 terbaik dari A sampai F yang berhak lolos ke 16 besar. Ya, bagi Timnas Indonesia U17 sendiri agar bisa tenang melenggang ke 16 besar Piala Dunia U17 2023, mereka tentunya wajib meraih kemenangan. Jika berhasil mengalahkan Maroko U17 di laga terakhir Grup A pada 16 November nanti, skuad Garuda Asia total akan meraih 5 poin. Maka dengan hasil itu, Timnas Indonesia U17 dipastikan bisa menyalip posisi Maroko U17 di posisi kedua Grup A.